Aku terbangun tengah malam karena bau asap dan panas menyengat. Rumahku terbakar, pintu dan jendela terkunci. Aku terpaksa memecahkan kaca dan melompat demi hidupku. Namun tubuhku membeku saat melihat suamiku berdiri merekam rumah itu, ternyata selama ini. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku terbangun dengan dada terasa sesak, seolah udara di sekitarku tiba-tiba berubah menjadi benda padat yang menekan paru-paru. Bau menyengat menusuk hidung, pahit dan panas, membuat tenggorokanku langsung perih. Asap. Kesadaran itu datang bersamaan dengan bunyi melengking yang memekakan telinga, alarm kebakaran yang berteriak tanpa henti, memecah sunyi malam yang beberapa detik lalu masih terasa aman. Mataku terbuka lebar. Lampu kamar mati. Cahaya jingga samar menari di dinding, bergerak tidak stabil seperti bayangan makhluk hidup. Panas merambat pelan dari lantai ke kulit kakiku. Selimut yang menutupi tubuhku terasa berat dan hangat, terlalu hangat, hingga rasa nyaman yang seharusnya ada berubah menjadi ketakutan yang menggigit. Arman, suaraku serak, nyaris tak terdengar, bahkan oleh diriku sendiri. Aku berusaha bangkit, tetapi kepalaku berdenyut hebat. Dunia terasa miring, berputar pelan namun pasti, membuatku harus menahan diri di tepi ranjang. Nafasku pendek-pendek. Setiap tarikan udara membawa lebih banyak asap masuk ke dalam dada, membuat mataku perih dan berair. Aku terbatuk keras, tubuhku membungkuk, seolah ingin memuntahkan udara panas itu keluar. Bunyi alarm semakin keras. Tidak ada jeda, tidak ada ampun. Aku menurunkan kakiku ke lantai. Telapak kakiku menyentuh permukaan yang hangat, nyaris panas. Refleks aku menariknya kembali sambil mengerang pelan. Api sudah menjalar. Kesadaran itu membuat jantungku berdegup lebih cepat, memukul rusuk dari dalam, seolah ingin keluar dan melarikan diri lebih dulu. Arman, kali ini aku berteriak. Panik mulai menguasai suara. Tidak ada jawaban. Aku memaksakan diri berdiri. Kakiku gemetar, bukan hanya karena panas, tetapi karena ketakutan yang mulai mengambil alih seluruh tubuh. Dengan tangan terulur, aku meraba-raba udara, mencari saklar lampu meski tahu listrik kemungkinan besar sudah padam. Dinding terasa panas di ujung jariku. Aku menarik tangan itu cepat-cepat. Napasku tersengal. Asap semakin tebal. Setiap detik terasa seperti berjuang di dalam mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku menutup mulut dengan punggung tangan, mencoba menghalangi asap masuk, meski aku tahu itu hanya usaha sia-sia. Langkahku tertatih menuju pintu kamar. Setiap gerakan terasa lambat, seolah ada sesuatu yang menahanku dari belakang. Aku bisa mendengar bunyi kayu berderak di kejauhan, suara api melahap apapun yang dilewatinya. Retakan kecil terdengar seperti jeritan pelan, mengabarkan bahwa rumah ini sedang sekarat. Aku membuka pintu kamar dengan susah payah. Lorong di luar dipenuhi asap yang lebih pekat. Panasnya lebih menyengat. Cahaya jingga berkilat di ujung sana, menari liar, memantul di dinding yang mulai menghitam. Arman, aku berteriak lagi, kali ini dengan suara pecah. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara panik. Tidak ada teriakan balasan. Hatiku mencelos. Rasa takut berubah menjadi kecemasan yang lebih dalam, lebih dingin. Di tengah api dan asap, pikiran terburuk mulai menyusup tanpa izin. Aku menggeleng keras, menolak membiarkan bayangan itu berkembang. Aku melangkah ke lorong. Panas menyerang wajahku seperti tamparan keras. Rambutku terasa kering, kulitku tertarik, seolah udara sendiri sedang membakarku perlahan. Aku batuk lagi, kali ini lebih keras, tubuhku membungkuk hingga hampir jatuh berlutut. Aku harus keluar. Itu satu-satunya pikiran yang tersisa. Bertahan hidup. Tidak ada rencana lain, tidak ada pertimbangan lain. Naluri itu muncul begitu kuat, mengalahkan rasa sakit dan kebingungan. Aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah terseok. Dinding di sampingku sudah mulai mengelupas, catnya meleleh seperti lilin. Bau kayu terbakar bercampur plastik meleleh memenuhi udara, membuat kepalaku semakin ringan, pandanganku kabur.
Aku hampir tidak menyadari suara letupan kecil di belakangku, hingga panas tiba-tiba melonjak. Api menjilat bagian ujung lorong, bergerak cepat, rakus, seolah sadar bahwa aku sedang mencoba kabur. Tidak, tidak, aku berbisik, suaraku bergetar. Aku mempercepat langkah, meski tubuhku menolak. Kakiku terasa berat, seolah tertanam di lantai. Setiap langkah membutuhkan usaha yang lebih besar dari sebelumnya. Napasku semakin pendek, semakin sulit ditarik. Di tengah kepanikan itu, ingatan-ingatan kecil melintas tanpa diminta. Tawa ringan Arman malam tadi. Cara ia mematikan lampu kamar sambil berkata kita perlu istirahat. Tidak ada tanda. Tidak ada firasat. Semua terasa normal, terlalu normal. Aku menggigit bibir, memaksa diriku fokus pada pintu depan yang samar terlihat di kejauhan. Pegangan pintu itu tampak seperti satu-satunya harapan di dunia yang sedang runtuh ini. Aku tersandung. Kakiku menyangkut sesuatu di lantai. Aku jatuh ke depan, lututku menghantam permukaan keras dengan bunyi tumpul. Rasa sakit menjalar cepat, tajam, membuatku menjerit pendek sebelum batu kembali menyerang. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Panas, perih, bercampur asap. Tanganku meraba lantai, mencari pijakan, mencari kekuatan yang hampir habis. Aku ingin menyerah. Aku ingin berbaring saja, membiarkan semuanya berakhir. Namun suara alarm terus berteriak, seolah memaksa aku bangkit. Seolah mengingatkan bahwa selama aku masih mendengar bunyi itu, aku masih hidup. Dengan sisa tenaga, aku mendorong tubuhku berdiri. Lututku bergetar hebat, tetapi aku memaksakan langkah. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Mungkin dari rasa takut yang terlalu besar untuk ditampung tubuh kecilku. Api kini semakin dekat. Aku bisa merasakan panasnya di punggungku, seperti nafas makhluk buas yang siap menerkam. Aku tidak berani menoleh. Jika aku menoleh, aku takut kakiku akan berhenti bergerak. Tanganku akhirnya menyentuh pegangan pintu depan. Logamnya panas, hampir membakar kulit. Aku menarik tangan itu cepat-cepat, mengerang kesakitan, lalu membungkusnya dengan ujung baju sebelum mencoba lagi. Sedikit lagi, aku berbisik, entah kepada siapa. Dengan dorongan terakhir, aku menarik pintu itu. Engselnya berderit keras, seolah ikut mengeluh. Udara dingin malam menyergap wajahku, kontras tajam dengan panas yang hampir melumpuhkan. Aku terhuyung ke depan, jatuh keluar rumah, tubuhku menghantam tanah dengan keras. Aku tergeletak, terengah-engah, menghirup udara malam dengan rakus. Setiap tarikan terasa seperti anugerah. Dada terasa perih, tetapi aku masih bernapas. Aku masih hidup. Di belakangku, api menyembur keluar dari pintu yang terbuka, seolah marah karena mangsanya lolos. Cahaya jingga menyinari halaman, memantul di jendela-jendela yang mulai pecah satu persatu. Aku berbaring telentang, menatap langit malam yang gelap, berbintik cahaya bintang yang terasa begitu jauh. Tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena udara dingin, tetapi karena kenyataan bahwa dalam hitungan menit, hidupku hampir berakhir. Arman, namanya lolos lagi dari bibirku, kali ini lebih lirih, lebih lelah. Aku memutar kepala ke samping, mencari sosok yang seharusnya ada di sisiku. Di tengah cahaya api dan asap yang membubung, aku melihat bayangan berdiri tidak jauh dariku. Arman. Ia berdiri tegak, wajahnya diterangi cahaya jingga dari rumah yang terbakar. Di tangannya, sebuah ponsel terangkat, mengarah tepat ke arah api yang melahap rumah kami. Dan di wajahnya, ada sesuatu yang membuat napasku tercekat. Ia tersenyum. Aku masih terbaring di tanah ketika suara sirene mulai terdengar dari kejauhan, samar namun semakin jelas, seperti raungan panjang yang membelah malam. Dada terasa naik turun tak beraturan. Setiap napas menusuk tenggorokan, meninggalkan rasa pahit dan panas yang enggan pergi. Aku menelan ludah berulang kali, tetapi mulutku kering, seolah seluruh cairan di tubuhku menguap bersama api di belakangku. Cahaya dari rumah yang terbakar membuat bayangan menari di sekeliling halaman. Api memanjat dinding, menjilat atap, merobek kegelapan dengan warna jingga yang kejam. Aku mencoba duduk, namun dunia berputar begitu cepat hingga aku harus menopang tubuh dengan satu tangan. Kepalaku berdenyut, telingaku berdenging, bercampur dengan bunyi alarm yang akhirnya terdiam,
kalah oleh api yang semakin berkuasa. Arman masih berdiri di sana. Ia tidak bergerak mendekat, tidak berlari, tidak menunduk untuk menanyakan keadaanku. Ia hanya berdiri, ponsel di tangannya tetap terarah ke rumah yang kini hampir seluruhnya dilalap api. Senyumnya tidak lebar, tidak pula berlebihan, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku meremang. Itu bukan senyum lega karena selamat. Itu bukan senyum panik yang dipaksakan. Itu adalah senyum yang tenang, terkontrol, seolah semua ini berjalan sesuai rencana. Arman, suaraku keluar pelan, rapuh, nyaris pecah. Ia menoleh sedikit ke arahku, hanya sebentar. Matanya bertemu dengan mataku, lalu kembali ke layar ponselnya. Gerakannya santai, terlalu santai untuk seseorang yang baru saja hampir kehilangan rumah dan istrinya. "Kamu keluar juga akhirnya," katanya ringan, seperti menanggapi seseorang yang baru bangun kesiangan. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada jatuhanku di tanah tadi. Ada jarak dalam suaranya. Dingin. Tidak ada getaran cemas. Tidak ada kepanikan yang seharusnya muncul dalam situasi seperti ini. Aku terdiam, batu keras memotong ucapanku. Dadaku terasa terbakar dari dalam. Aku hampir mati. Arman menghela napas pendek, bukan karena khawatir, melainkan seperti seseorang yang mendengar keluhan kecil yang merepotkan. Ia akhirnya menurunkan ponselnya dan melangkah beberapa langkah mendekat. Namun jarak di antara kami tetap terasa jauh, seolah ada tembok tak terlihat yang berdiri kokoh. "Tapi kamu tidak mati," katanya datar. "Lihatlah, kamu masih bisa bicara." Aku menatapnya tak percaya. Kata-kata itu berputar di kepalaku, mencari makna lain, mencari alasan yang masuk akal. Mungkin ia syok. Mungkin ia belum sepenuhnya sadar. Aku ingin mempercayai itu. Aku butuh mempercayai itu, karena alternatifnya terlalu mengerikan. Tanganku gemetar ketika aku berusaha berdiri. Lututku nyaris tak menopang berat badan. Arman tidak menawarkan tangan. Ia hanya berdiri dan menonton, seolah aku adalah bagian dari pemandangan malam itu, sama seperti api dan asap. Aku akhirnya berdiri dengan susah payah. Kaki kiriku nyeri, lututku terasa panas dan basah. Ketika aku melihat ke bawah, aku menyadari ada luka lecet yang mulai mengeluarkan darah. Rasa sakitnya baru terasa sekarang, datang terlambat, menyebar pelan namun pasti. "Kenapa kamu merekam?" tanyaku, suara ini keluar lebih keras dari yang kurencanakan. Arman mengangkat alis, tampak heran, seolah pertanyaan itu tidak pada tempatnya. "Kenapa tidak?" jawabnya santai. "Ini momen besar. Tidak setiap hari rumah terbakar seperti ini." Rumah. Ia menyebutnya rumah, bukan tempat kami hampir kehilangan nyawa. Bukan tempat aku hampir terjebak selamanya. Kata itu terdengar kosong di telingaku. Sirene semakin dekat. Lampu merah dan biru mulai memantul di kejauhan, berkelip di antara pepohonan dan bangunan tetangga. Beberapa pintu rumah mulai terbuka. Wajah-wajah penasaran muncul, disertai bisikan dan gumaman yang tidak jelas. Aku memeluk tubuhku sendiri, menggigil. Udara malam terasa menusuk kulit yang masih panas. Asap masih mengepul, membuat mataku perih. Aku ingin duduk, ingin bersembunyi, ingin semua ini berhenti. "Kamu tidak terluka parah, kan?" Arman bertanya, akhirnya. Nada suaranya terdengar seperti formalitas. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Aku tidak bisa bernapas dengan baik." Ia mengangguk pelan, seolah mencatat informasi itu di kepalanya. "Nanti juga diperiksa." Petugas sebentar lagi datang. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata-kata menenangkan. Aku merasa berdiri sendirian di tengah halaman, meski ada seseorang di depanku. Mobil pemadam kebakaran akhirnya tiba, disusul ambulans. Suara sirene memenuhi udara, bercampur dengan teriakan petugas yang mulai bergerak cepat. Selang ditarik, air disemprotkan, menciptakan uap tebal ketika bertemu api. Pemandangan itu terasa seperti adegan dari film yang pernah kutonton, hanya saja kali ini aku berada di dalamnya. Seorang petugas mendekatiku, bertanya dengan suara tegas namun ramah. Aku menjawab sekenanya, pikiranku masih kacau. Mereka menyelimutiku dengan selimut tebal, membuat tubuhku sedikit lebih hangat,
Meski gemetar belum sepenuhnya berhenti. Aku melirik ke arah Arman. Ia sedang berbicara dengan seseorang, mungkin petugas atau tetangga. Tangannya bergerak ekspresif, ponselnya masih ada di genggaman. Sesekali ia tertawa kecil, suara itu terdengar aneh di tengah kekacauan. Tertawa. Dadaku terasa sesak lagi, kali ini bukan karena asap. Aku dibawa ke ambulans untuk diperiksa. Lampu di dalamnya terang, menyilaukan. Seorang paramedis memasang alat di jariku, memeriksa tekanan darah, bertanya apakah aku pusing, mual, atau nyeri di dada. Aku menjawab sebisanya, tetapi pikiranku terus kembali ke halaman, ke sosok Arman yang berdiri dengan wajah diterangi api. "Suami Anda di luar?" tanya paramedis itu. Aku menganggakkan kepala, ragu. "Ya, dia di sana." Paramedis itu mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Aku menutup mata sejenak, mencoba mengatur napas. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan api kembali muncul. Suara kayu terbakar. Panas di punggungku. Ketakutan yang menempel seperti bayangan. Ketika aku membuka mata lagi, Arman berdiri di ambang pintu ambulans. Ia menatapku, ekspresinya sulit kubaca. Tidak sepenuhnya dingin, tetapi juga jauh dari hangat. "Dokternya bilang kamu akan baik-baik saja," katanya. Sedikit menghirup asap, tapi tidak serius. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan jejak kepanikan yang mungkin terlambat muncul. Tidak ada. Wajah itu tetap sama. "Rumah kita," aku memulai, suaraku lirih. "Sudah habis," jawabnya cepat. "Api terlalu besar." "Tapi tidak apa-apa." "Tidak apa-apa." Kata-kata itu menggantung di udara, berat, menekan dadaku. Aku ingin bertanya banyak hal, ingin berteriak, ingin mengguncangnya dan memaksanya merasakan apa yang kurasakan. Namun tubuhku terlalu lelah, pikiranku terlalu kacau. Arman menoleh sebentar ke arah rumah yang kini tinggal rangka hitam dan asap. Cahaya api mulai meredup, digantikan uap putih dari air pemadam. Ia tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. "Setidaknya," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri, "ini awal dari sesuatu yang baru." Aku menatapnya, jantungku berdetak tidak beraturan. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat perutku mual. Sesuatu yang tidak bisa langsung kupahami, tetapi terasa salah, sangat salah. Di dalam ambulans yang dingin, dengan bau antiseptik menggantikan bau asap, aku menyadari satu hal dengan kejelasan yang menakutkan. Api itu mungkin telah berhenti membakar rumah kami, tetapi ada api lain yang baru saja menyala. Api kecurigaan, api ketakutan, api yang perlahan membakar kepercayaanku pada pria yang selama ini kupanggil suami. Aku terbangun dengan cahaya putih menusuk kelopak mata. Bau antiseptik menggantikan bau asap yang masih terasa melekat di ingatanku. Untuk beberapa detik, aku tidak tahu di mana aku berada. Kepalaku berat, tenggorokanku kering, dan dadaku terasa nyeri setiap kali menarik napas terlalu dalam. Suara mesin berdetak pelan di samping tempat tidur. Tirai berwarna pucat bergoyang sedikit, tertiup hembusan pendingin ruangan. Rumah sakit. Kesadaran itu datang perlahan, disusul potongan ingatan yang menyerbu tanpa ampun. Api, alarm, asa, dan senyum itu. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokanku terasa perih, seperti dilapisi abu. Ketika aku mencoba bergerak, tubuhku terasa lemah, seolah seluruh tenaga telah disedot habis oleh malam yang panjang itu. Tanganku diinfus. Di balik kain tipis yang menutup tubuhku, kulitku masih terasa dingin, berlawanan dengan panas yang semalam hampir melumatku. Aku menoleh ke samping. Arman duduk di kursi dekat dinding. Kakinya disilangkan, punggungnya bersandar santai. Ia sedang menatap layar ponselnya, jarinya bergerak pelan, sesekali berhenti seolah membaca sesuatu yang penting. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Untuk sesaat, aku hanya memandanginya. Ada bagian dalam diriku yang berharap semua kecurigaan semalam hanyalah hasil dari kepanikan dan kelelahan. Bahwa pagi ini akan mengembalikan Arman yang kukenal. Suami yang dulu tersenyum lembut saat aku takut, yang menggenggam tanganku ketika dunia terasa terlalu berat. Namun tidak ada yang berubah. Ia merasakan tatapanku dan mengangkat kepala. "Kamu sudah bangun," katanya.
Nada suaranya netral, nyaris datar. Ia berdiri dan melangkah mendekat, tetapi langkahnya tidak terburu-buru. Aku mengangguk pelan. Sudah lama? Beberapa jam. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Dokter bilang kamu perlu istirahat. Ia berdiri di samping tempat tidur, tetapi tidak menyentuhku. Jarak itu terasa aneh, seperti jarak antara dua orang asing yang terpaksa berada di ruangan yang sama. Aku ingin bertanya banyak hal, tetapi kata-kata seakan tertahan di dada. Rumah kita, aku memulai, suara ini terdengar asing di telingaku sendiri. Sudah dipastikan tidak bisa diselamatkan. Potongnya cepat. Strukturnya terlalu rusak. Mereka bilang lebih aman diratakan saja. Aku memejamkan mata sebentar. Di balik kelopak mata, bayangan rumah itu muncul. Dinding tempat aku menempelkan foto-foto kecil. Meja makan dengan bekas goresan yang tak pernah sempat diperbaiki. Semua lenyap dalam satu malam. Semua barang, napasku tersendat. Pakaian, foto, dokumen. Arman mengangkat bahu ringan. Barang bisa diganti. Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, tanpa beban. Aku membuka mata dan menatapnya tajam. Itu hidup kita. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Hidup tidak berhenti hanya karena rumah terbakar. Ada sesuatu dalam cara ia mengatakan itu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Seolah rumah itu hanyalah benda tak berarti, bukan tempat aku hampir kehilangan nyawa. Seorang perawat masuk, memeriksa infus dan menanyakan kondisiku. Aku menjawab singkat, pikiranku terlalu sibuk menahan perasaan yang bercampur aduk. Setelah perawat pergi, keheningan kembali menyelimuti ruangan, berat dan menekan. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Tanyaku akhirnya. Arman menatapku, alisnya sedikit berkerut. Maksudmu? Kamu merekam, kataku pelan, saat rumah terbakar. Saat aku hampir tidak keluar. Ia tidak langsung menjawab. Ia kembali duduk, kali ini lebih dekat, tetapi tetap tanpa menyentuhku. Aku pikir itu perlu, katanya akhirnya. Bukti. Untuk laporan. Untuk asuransi. Asuransi. Kata itu menggema di kepalaku. Aku pernah mendengarnya sebelumnya, dalam percakapan ringan yang tidak pernah kuanggap penting. Arman sering membicarakan keamanan, investasi, perlindungan masa depan. Aku menganggapnya sebagai bentuk tanggung jawab. Kini, kata itu terdengar berbeda. Kamu tidak memanggilku, kataku lirih. Aku memanggil namamu berkali-kali. Ia menghela napas, kali ini terdengar sedikit kesal. Aku pikir kamu sudah bangun. Alarmnya keras. Kamu tidak memastikan. Suaraku mulai bergetar. Kamu tidak mencari aku. Ia menatapku lama, seolah sedang menilai apakah percakapan ini layak dilanjutkan. Kamu selamat, katanya akhirnya. Itu yang penting. Tidak, itu bukan jawaban. Itu penghindaran. Aku memalingkan wajah ke arah jendela. Cahaya pagi tampak pucat, seolah enggan menyinari hari yang baru. Ada retakan halus di dalam diriku, sesuatu yang mulai runtuh perlahan. Kepercayaan yang selama ini kupegang terasa rapuh, seperti abu yang mudah hancur hanya dengan satu sentuhan. Setelah kamu keluar dari sini, lanjut Arman, seolah topik sebelumnya sudah selesai, kita akan tinggal sementara di apartemen kecil dekat pusat kota. Lebih praktis. Kita? Tanyaku. Tentu, jawabnya ringan. Sambil mengurus semuanya. Aku menoleh lagi ke arahnya. Semuanya apa? Ia tersenyum, kali ini sedikit lebih lebar. Masa depan. Kata itu terdengar terlalu besar untuk ruangan kecil ini, terlalu berat untuk situasi yang baru saja kami alami. Aku ingin percaya bahwa ia sedang mencoba bersikap optimis. Namun ada bagian dalam diriku yang berteriak, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Hari berlalu dengan lambat. Dokter datang dan pergi. Aku dinyatakan cukup stabil untuk pulang keesokan harinya. Arman tetap berada di ruangan itu, tetapi kehadirannya terasa kosong. Ia lebih sering menatap ponsel daripada menatapku. Sesekali ia menerima panggilan, berbicara dengan suara rendah. Kata-kata seperti nilai, proses, dan dokumen terdengar samar. Malam datang lagi. Aku berbaring,
menatap langit-langit, sulit memejamkan mata. Setiap kali aku menutup mata, api kembali muncul. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi pelipis. Arman tertidur di kursi, wajahnya tampak tenang, seolah mimpi buruk tidak menyentuhnya. Pagi berikutnya, aku diperbolehkan pulang. Kami meninggalkan rumah sakit tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, keheningan terasa menyesakkan. Aku menatap jalanan, bangunan-bangunan yang berdiri utuh, bertolak belakang dengan puing-puing yang kini menjadi masa laluku. Ketika kami melewati jalan menuju rumah lama kami, mobil melambat. Aku menoleh. Yang tersisa hanyalah rangka hitam dan garis pembatas. Bau gosong masih samar tercium. Arman melirik ke arah itu, lalu kembali menatap jalan. "Lihat," katanya. "Semua sudah berakhir." Aku menatap puing-puing itu, lalu menoleh ke arahnya. "Tidak," jawabku pelan. "Belum." Ia tidak menanggapi. Namun untuk pertama kalinya sejak malam kebakaran itu, aku melihat sesuatu melintas di wajahnya. Sesuatu yang cepat, hampir tak terlihat. Kewaspadaan. Dan di saat itulah aku tahu, api yang membakar rumah kami mungkin telah padam, tetapi kebakaran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Apartemen itu lebih kecil dari yang kubayangkan. Dindingnya berwarna pucat, hampir putih, seolah berusaha terlihat bersih dan netral, tanpa jejak kehidupan. Bau cat baru masih samar tercium, bercampur dengan aroma pendingin ruangan yang dingin dan kering. Tidak ada suara selain dengung halus mesin pendingin dan langkah kaki kami yang bergema pelan di lantai keramik. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi ruangan itu dengan perasaan hampa. Tidak ada foto. Tidak ada perabotan yang terasa familiar. Tidak ada sudut yang bisa kusebut milik kami. Semua terasa sementara, seperti persinggahan yang tidak pernah benar-benar ingin dihuni. "Lumayan, kan?" Suara Arman memecah keheningan. Ia meletakkan tas di lantai dan menoleh ke arahku dengan ekspresi puas. "Dekat mana-mana." Aku mengangguk tanpa suara. Dadaku masih terasa berat, bukan karena sesak napas lagi, melainkan karena sesuatu yang mengendap dan sulit dijelaskan. Aku melangkah masuk perlahan, seolah takut lantai itu akan runtuh jika kutaruh terlalu banyak beban. Aku duduk di sofa kecil yang terbungkus plastik tipis. Plastik itu berkeresik pelan saat aku bergerak. Suara kecil yang terdengar terlalu keras di telingaku. Tanganku meremas ujung kain celanaku, mencoba menenangkan getaran halus yang belum sepenuhnya hilang. Arman berjalan mondar-mandir, membuka jendela, menyalakan lampu, memeriksa sesuatu di ponselnya. Gerakannya teratur, efisien, seolah ia sedang mengatur kantor baru, bukan tempat tinggal sementara setelah sebuah tragedi. "Aku harus keluar sebentar," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Kemana?" "Mengurus beberapa hal," jawabnya singkat. "Tidak lama." Nada suaranya membuatku tidak bertanya lebih jauh. Ia mengambil jaket, merapikan rambutnya di depan cermin kecil, lalu melangkah menuju pintu. Tangannya sudah memegang gagang ketika ia berhenti sejenak. "Oh ya," katanya sambil menoleh, "istirahatlah. Kamu masih butuh waktu untuk pulih." Lalu pintu tertutup. Bunyi klik kunci terdengar jelas, memantul di ruangan kosong. Aku duduk sendirian, menatap pintu itu lama setelah Arman pergi. Ada perasaan ditinggalkan yang tidak bisa kutepis. Lebih kuat daripada saat aku terbangun di rumah sakit dan mendapati ia sibuk dengan ponselnya. Aku menghela napas panjang, lalu berdiri. Kakiku masih sedikit nyeri, tetapi aku memaksakan diri berjalan mengelilingi apartemen. Dapur kecil, kamar mandi sempit, satu kamar tidur dengan ranjang polos tanpa spray bermotif. Semuanya rapi, terlalu rapi, seolah tidak ada ruang untuk kekacauan, untuk emosi. Aku berhenti di depan jendela. Dari lantai ini, aku bisa melihat jalanan di bawah, mobil-mobil bergerak, orang-orang berjalan dengan tujuan masing-masing. Hidup terus berjalan, seolah rumah yang terbakar dan hampir merenggut nyawaku hanyalah catatan kecil yang tidak berarti. Ponselku bergetar di tanganku. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku mengernyit, lalu membukanya. "Apakah Anda Anjeli?" Jantungku berdegup lebih cepat. Aku membalas dengan ragu, "Ya, siapa ini?" Beberapa detik berlalu sebelum balasan datang. "Saya dari pihak asuransi."
Kami ingin memastikan beberapa detail terkait kebakaran rumah Anda. Asuransi lagi. Aku menutup mata sejenak, lalu membalas bahwa mereka bisa menghubungi suamiku. Pesan berikutnya datang cepat. Kami sudah berbicara dengan beliau. Kami hanya perlu konfirmasi kecil dari Anda. Kata-kata itu terasa aneh. Kenapa perlu konfirmasi dariku? Jika semua sudah dibicarakan dengan Arman? Aku merasa tidak nyaman, tetapi rasa ingin tahu mendorongku menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat itu. Waktu kejadian. Kondisiku. Apakah aku melihat sesuatu yang mencurigakan? Aku berhenti mengetik ketika membaca pertanyaan terakhir itu. Apakah aku melihat sesuatu yang mencurigakan? Bayangan Arman dengan ponsel di tangannya kembali muncul. Senyum tipis itu. Ketidakpeduliannya. Kata-kata dinginnya. Aku mengetik perlahan, saya tidak yakin. Semuanya terjadi sangat cepat. Pesan itu dibaca, lalu tidak ada balasan lagi. Aku meletakkan ponsel dan kembali duduk di sofa. Tanganku terasa dingin. Ada perasaan tidak tenang yang semakin kuat, seperti ada benang-benang halus yang ditarik dari berbagai arah, mencoba mengikatku pada sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami. Pintu terbuka menjelang sore. Arman masuk dengan langkah ringan, wajahnya terlihat lebih segar. Ia membawa beberapa kantong belanja dan meletakkannya di meja kecil. Kita perlu makan yang teratur, katanya sambil mengeluarkan makanan. Aku beli sup dan roti. Aku menatapnya. Kamu bertemu siapa? Ia menoleh, sedikit terkejut. Tidak ada yang penting. Hanya urusan administrasi. Aku ingin bertanya lebih jauh, tetapi tatapannya membuatku mengurungkan niat. Ia terlihat tenang, terlalu tenang, seolah dunia berada dalam genggamannya. Kami makan dalam diam. Sendokku bergerak pelan di mangkuk, nafsu makanku hampir tidak ada. Arman makan dengan lahap, sesekali menatap ponselnya, jarinya bergerak cepat. Ada kabar baik, katanya tiba-tiba. Aku mendongak. Apa? Ia tersenyum. Senyum yang sama seperti yang kulihat malam itu, hanya lebih halus. Proses klaimnya berjalan lancar. Lebih cepat dari yang kupikirkan. Dadaku bergetar. Itu, cepat. Ya, jawabnya ringan. Kadang, hal buruk membawa kesempatan. Kesempatan. Kata itu menempel di kepalaku, berputar-putar, menusuk. Aku meletakkan sendokku, tidak lagi berselera makan. Kesempatan untuk apa? Ia menatapku lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Untuk memulai ulang, katanya akhirnya. Tanpa beban lama. Aku merasa seolah ada jarak yang semakin melebar di antara kami. Beban lama? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Rumah itu. Kehidupan yang stagnan. Semua yang menahan kita. Aku menelan ludah. Itu bukan beban bagiku. Ia tersenyum tipis. Kamu hanya belum melihatnya dari sudut pandang yang tepat. Malam itu, aku berbaring di ranjang yang asing, menatap langit-langit yang terasa terlalu dekat. Arman tertidur di sampingku, napasnya teratur. Aku memejamkan mata, tetapi tidur tidak datang. Pikiran-pikiran gelap terus berdatangan, menyusun potongan-potongan kecil yang mulai membentuk gambaran utuh yang menakutkan. Ia terlalu siap, terlalu tenang. Terlalu fokus pada keuntungan. Aku menoleh ke arahnya, memperhatikan wajah yang dulu terasa aman. Kini, wajah itu terasa asing, seperti topeng yang baru saja retak, memperlihatkan sesuatu di baliknya. Di dalam keheningan apartemen kecil itu, aku menyadari bahwa kebakaran mungkin telah menghanguskan rumah kami, tetapi yang benar-benar terbakar adalah keyakinanku bahwa aku mengenal pria yang tidur di sampingku. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menembus celah tirai apartemen, jatuh di lantai seperti garis-garis pucat yang dingin. Aku terbangun dengan perasaan seolah tidak benar-benar tidur. Tubuhku beristirahat, tetapi pikiranku terjaga semalaman, mengulang potongan kejadian yang tidak mau tersusun rapi. Arman sudah bangun. Aku mendengar suara air dari kamar mandi, lalu bunyi cangkir diletakkan di meja dapur kecil. Aroma kopi menguar pelan, biasanya menenangkan, tetapi pagi ini justru membuat dadaku sesak. Aroma itu mengingatkanku pada rutinitas lama, pagi-pagi tenang yang kini terasa seperti milik kehidupan orang lain. Aku bangkit perlahan,
merasakan sisa nyeri di tubuhku. Setiap gerakan mengingatkanku bahwa aku hampir mati. Bahwa tubuh ini selamat bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena aku berlari lebih cepat dari api. Pikiran itu membuat tanganku bergetar saat aku meraih pintu kamar. Arman berdiri membelakangiku di dapur, mengenakan kemeja rapi seolah hendak pergi bekerja. Ia menuang kopi ke dalam 2 cangkir. "Kamu sudah bangun," katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihatnya. "Kamu mau kemana?" "Ada pertemuan," jawabnya singkat. "Penting." Aku mendekat dan duduk di kursi. Kursi itu dingin. Apartemen ini tidak pernah benar-benar hangat. "Pertemuan dengan siapa?" Ia akhirnya menoleh, menatapku sekilas. "Orang-orang yang perlu kutemui." Nada suaranya menutup kemungkinan pertanyaan lanjutan. Aku menggenggam cangkir kopi yang diletakkannya di depanku. Panasnya merambat ke telapak tanganku, tetapi tidak sampai ke hatiku. "Kemarin," kataku pelan, "pihak asuransi menghubungiku." Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil. "Oh ya? Mereka memang harus memastikan semuanya." Mereka bertanya apakah aku melihat sesuatu yang mencurigakan. Arman mengangkat bahu ringan. "Prosedur standar." Aku menatapnya lebih lama. "Mereka bilang sudah bicara denganmu." "Tentu saja," katanya tenang. "Aku yang mengurus semua ini." Ada sesuatu dalam caranya mengatakan itu yang membuatku merasa dikeluarkan dari kehidupanku sendiri. Seolah aku hanyalah objek tambahan, bukan bagian dari keputusan. "Aku ingin tahu apa yang kamu katakan pada mereka," ujarku. Ia menyesap kopinya, lalu meletakkan cangkir dengan hati-hati. "Aku mengatakan kebenaran." "Kebenaran versi siapa?" Ia tersenyum, kali ini lebih dingin. "Kebenaran yang diperlukan." Kata-kata itu membuatku menggigil. Aku memalingkan wajah, menatap jendela. Jalanan di bawah terlihat sibuk. Orang-orang bergerak cepat, mengejar sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka dapatkan. "Aku masih belum pulih," kataku akhirnya. "Aku butuh waktu." "Kita semua butuh waktu," jawabnya. "Tapi hidup tidak menunggu." Ia mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Aku berdiri refleks. "Arman." Ia berhenti, tangan di gagang pintu. "Ya?" "Kamu tidak pernah bertanya bagaimana perasaanku." Ia menoleh perlahan. Tatapannya datar, nyaris kosong. Aku pikir itu sudah jelas. "Tidak," suaraku bergetar. "Tidak jelas." Ia menatapku lama, seolah menimbang sesuatu, lalu menghela napas. "Kamu selamat. Itu yang penting. Jangan mempersulit hal-hal yang seharusnya sederhana." Pintu tertutup sebelum aku sempat menjawab. Bunyi klik itu terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Aku berdiri di tengah apartemen, merasa kecil dan tak berarti. Kata-katanya berputar di kepalaku, menusuk pelan namun pasti. "Jangan mempersulit." Seolah perasaanku hanyalah gangguan. Aku duduk kembali, kopi di cangkir sudah dingin. Aku tidak menyentuhnya lagi. Waktu berjalan lambat. Aku mencoba menonton televisi, tetapi suara-suara itu tidak masuk ke kepalaku. Aku mencoba membaca, tetapi kata-kata menari tanpa makna. Akhirnya aku hanya duduk, membiarkan pikiranku mengembara ke masa lalu. Aku teringat bagaimana Arman dulu memperhatikanku dengan saksama. Bagaimana ia mendengarkan ceritaku, bagaimana ia menggenggam tanganku saat aku takut. Kapan itu berubah? Atau apakah aku yang tidak pernah benar-benar melihatnya? Ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor yang sama seperti kemarin. "Pihak asuransi. Kami memerlukan satu pernyataan tambahan. Apakah Anda bersedia bertemu langsung?" Jantungku berdegup cepat. Aku mengetik jawaban dengan ragu, lalu menghapusnya, lalu mengetik lagi. "Ya." Pertemuan itu dijadwalkan sore hari di sebuah kantor kecil. Aku bersiap perlahan, mengenakan pakaian sederhana. Saat bercermin, aku hampir tidak mengenali wajahku sendiri. Mataku tampak lebih besar, lebih gelap, seolah menyimpan sesuatu yang tidak pernah ingin kulepaskan. Di kantor itu, seorang pria parubaya menyambutku dengan senyum profesional. Ia berbicara dengan nada hati-hati, bertanya tentang malam kebakaran itu.
Pertanyaannya detail, terarah. Terlalu terarah. Apakah suami Anda sempat berada di rumah saat kebakaran dimulai? Tanyanya. Aku terdiam sejenak. Aku tidak tahu. Aku terbangun sendirian. Apakah Anda mencium bau bensin atau bahan mudah terbakar lainnya? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku kering. Aku mengingat bau asap, panas, kekacauan. Aku menggeleng. Aku tidak yakin. Ia mencatat sesuatu. Apakah suami Anda memiliki kebiasaan tertentu sebelum kejadian itu? Meninggalkan rumah, misalnya? Aku meremas tas di pangkuanku. Ada perasaan tidak enak yang semakin kuat. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Pertemuan itu berakhir dengan ucapan terima kasih dan senyum tipis. Saat aku keluar dari gedung, udara terasa berat. Seolah aku baru saja melangkah lebih dekat ke sesuatu yang berbahaya. Arman sudah kembali ke apartemen ketika aku pulang. Ia duduk di sofa, ponsel di tangannya. "Kamu kemana?" tanyanya. "Ada urusan," jawabku singkat. Ia menatapku tajam. "Urusan apa?" Aku menelan ludah. "Asuransi." Hening menyelimuti ruangan. Ia meletakkan ponselnya perlahan. "Kenapa mereka menghubungimu lagi?" "Mereka punya pertanyaan," kataku. "Sama seperti kemarin." Ia tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu katakan." Nada suaranya berubah. Ada peringatan di sana. Ancaman halus yang membuat bulu kuduku berdiri. "Apa maksudmu?" tanyaku. "Jangan salah paham," katanya pelan. "Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar." "Lancar untuk siapa?" Suaraku hampir berbisik. Ia berdiri, mendekat. Jarak di antara kami menyempit, tetapi kehangatan tidak datang. "Untuk kita," katanya. "Untuk masa depan yang lebih baik." Aku menatap wajahnya, mencari celah, mencari sisa pria yang pernah kucintai. Yang kutemukan hanyalah seseorang yang berbicara tentang masa depan, seolah aku tidak sepenuhnya termasuk di dalamnya. Malam itu, aku kembali sulit tidur. Aku menatap langit-langit, mendengarkan napas Arman di sampingku. Setiap tarikan dan hembusan terdengar seperti hitungan waktu. Aku menyadari bahwa kepercayaanku padanya tidak runtuh sekaligus. Ia retak perlahan, kata demi kata, sikap demi sikap. Dan di tengah kegelapan apartemen kecil itu, aku akhirnya mengakui pada diriku sendiri sesuatu yang selama ini kutakuti. Kebakaran itu mungkin bukan kecelakaan. Dan jika itu benar, maka pria yang tidur di sampingku bukan lagi suami yang kukenal, melainkan seseorang yang harus kuwaspadai. Aku terbangun sebelum fajar, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena perasaan diawasi. Mataku terbuka perlahan, menyesuaikan diri dengan gelap. Nafas Arman terdengar teratur di sampingku, terlalu tenang untuk seseorang yang pikirannya dipenuhi rencana. Aku menatap langit-langit, membiarkan detik berlalu satu persatu, mencoba mengendalikan degup jantung yang terasa terlalu keras di dada. Aku tidak memejamkan mata lagi. Begitu cahaya pagi mulai menyelinap, aku bangkit pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Kakiku menyentuh lantai dingin. Setiap langkah terasa seperti keputusan besar. Aku menuju dapur, menuang segelas air, lalu duduk memandangi meja kecil yang masih kosong. Apartemen ini masih terasa asing, seperti tubuh yang tidak mau menerima organ baru. Ponsel Arman tergeletak di meja, layar menghadap ke atas. Layarnya menyala sebentar, menampilkan notifikasi yang cepat menghilang. Jantungku melonjak. Aku menatap perangkat itu lama, menimbang sesuatu yang selama ini kutahan. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini pelanggaran. Namun rasa ingin tahu dan ketakutan mendorongku melampaui batas yang dulu tak pernah kupikirkan. Aku meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Layar terkunci. Aku menelan ludah, mencoba mengingat. Tanggal lahirnya. Tidak berhasil. Kombinasi lama yang dulu pernah ia gunakan. Gagal. Aku hampir meletakkannya kembali ketika sebuah kemungkinan terlintas. Aku mengetik tanggal kebakaran itu. Layar terbuka. Dadaku terasa sesak. Aku tidak langsung membuka apapun. Aku hanya duduk, menatap layar yang kini berada dalam genggamanku, seolah memegang sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Lalu aku membuka galeri.
Video pertama langsung muncul di layar. Api menyembur dari jendela rumah kami. Sudut pengambilan gambarnya stabil. Terlalu stabil untuk seseorang yang panik. Aku mengenali suara napas Arman di balik rekaman itu. Tenang. Terkontrol. Aku menutup video itu cepat-cepat. Lalu membuka folder lain. Ada tangkapan layar percakapan. Pesan-pesan singkat dengan seseorang yang namanya tidak kusimpan. Aku membaca dengan jantung berdebar. Pastikan tidak ada saksi. Sudah diatur. Perempuan itu, dia akan selamat. Api tidak sampai kamar depan terlalu cepat. Tanganku bergetar hebat. Aku merasa ruangan berputar. Kata-kata itu menusuk seperti pisau, satu persatu. Perempuan itu, bukan istriku, bukan namaku, hanya objek dalam rencana. Aku menutup mulut, menahan jeritan yang hampir lolos. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Dadaku naik turun cepat, napasku pendek. Aku ingin muntah. Anjali. Suara Arman membuatku tersentak. Aku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu kamar, menatapku. Tatapannya tidak terkejut, tidak panik. Seolah ia sudah memperkirakan momen ini akan datang. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya pelan. Aku berdiri, ponsel itu masih di tanganku. Ini, kataku dengan suara bergetar. Ini yang kamu lakukan. Ia melangkah mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuatku mundur, hingga punggungku menyentuh dinding. Kamu seharusnya tidak membuka itu. Jadi benar, suaraku pecah. Kamu merencanakannya. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil ponselnya dari tanganku dengan gerakan tenang. Kamu selalu terlalu emosional, katanya datar. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa kecil, suara itu terdengar asing di telingaku sendiri. Bukan seperti yang kupikirkan, aku mengulanginya. Kamu hampir membunuhku. Kamu selamat, katanya cepat. Aku sudah memperhitungkannya. Kata itu membuatku gemetar. Memperhitungkan, aku berbisik. Aku terjebak di dalam. Aku hampir tidak bisa bernapas. Itu risiko, jawabnya tanpa ragu. Semua rencana punya risiko. Aku menatapnya tak percaya. Pria di depanku berbicara seolah membicarakan investasi gagal, bukan nyawa manusia. Aku istrimu, kataku lirih. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu bagian dari hidupku. Itu berbeda. Berbeda bagaimana? Ia mendekat lagi, terlalu dekat. Aku bisa mencium aroma sabun dari tubuhnya, aroma yang dulu menenangkanku. Kini aroma itu membuatku mual. Hidup kita buntu, katanya pelan. Rumah itu, rutinitas itu, semua menahan kita. Api itu membuka jalan. Dengan mengorbankanku, ia menatapku tajam. Aku tidak mengorbankanmu. Aku memastikan kamu keluar. Aku menggeleng, air mata mengaburkan pandangan. Kamu tidak memanggilku. Kamu tidak mencariku. Ia terdiam. Hening itu berat, penuh makna. Aku tahu kamu akan bangun, katanya akhirnya. Alarmnya cukup keras. Aku merasa sesuatu di dalam diriku runtuh sepenuhnya. Dan kalau aku tidak bangun? Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya berpaling sesaat, lalu kembali padaku. Itu tidak terjadi. Jawaban itu lebih kejam daripada pengakuan apapun. Aku menyadari bahwa dalam pikirannya, kemungkinan kematianku hanyalah variabel yang tidak terwujud, bukan tragedi yang harus disesali. Apa yang kamu dapatkan? Tanyaku pelan. Ia tersenyum, kali ini tanpa menutupi apapun. Kebebasan, katanya. Uang. Kesempatan membangun hidup baru. Hidup baru dengan siapa? Ia tidak menjawab, tetapi keheningan itu sudah cukup. Aku merasakan dada seperti diremas kuat. Ada kemarahan yang perlahan menggantikan ketakutan, panas dan menyakitkan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Kataku, suaraku kini lebih stabil. Bukan apinya, bukan asapnya, tapi kenyataan bahwa kamu melihatku sebagai angka dalam rencanamu. Ia menatapku, ekspresinya mengeras. Jangan dramatis. Aku tertawa lagi, kali ini pahit. Aku hampir mati,
Arman. Dan kamu hidup, ia menegaskan. Kamu seharusnya bersyukur. Kata itu membuat sesuatu di dalam diriku berubah. Ketakutan yang selama ini mengekangku pecah, digantikan oleh tekad dingin. Aku menyadari bahwa jika aku terus diam, aku tidak hanya akan kehilangan hidupku, tetapi juga diriku sendiri. Aku tidak akan diam, kataku. Ia menyipitkan mata. Apa maksudmu? Aku tahu apa yang kamu lakukan, lanjutku, dan aku tidak akan menutupinya. Ia mendekat lagi, suara menjadi rendah. Kamu tidak punya bukti. Aku menatapnya tanpa gentar. Belum. Hening kembali turun, tebal dan mencekik. Aku bisa melihat perhitungan di matanya, roda-roda di kepalanya berputar cepat. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang lain selain keyakinan diri. Kekhawatiran. Kita bisa menyelesaikan ini, katanya akhirnya, dengan cara yang tenang. Aku sudah terlalu tenang, jawabku. Aku melangkah menjauh darinya, menuju pintu kamar. Setiap langkah terasa seperti melepaskan diri dari belenggu yang lama menjerat. Di ambang pintu, aku berhenti dan menoleh. Kamu mungkin mengira api itu mengakhiri segalanya, kataku pelan. Tapi bagiku, itu baru permulaan. Aku menutup pintu di belakangku, meninggalkannya berdiri di dapur dengan rencana yang mulai retak. Di dalam kamar yang dingin itu, aku menyadari satu hal dengan kejelasan yang menakutkan. Aku bukan lagi korban. Dan Arman baru saja menyalakan api yang tidak bisa ia kendalikan. Aku terbangun dengan jantung berdegup liar, seolah seseorang baru saja mengguncang tubuhku dengan kasar. Kamar tamu itu gelap, hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala redup. Nafasku tersengal, keringat dingin membasahi tengkuk dan punggung. Untuk beberapa detik, aku tidak tahu di mana aku berada. Api kembali hadir dalam mimpiku, menjilat dinding, mengejar langkahku, sementara suara alarm bercampur tawa pelan yang membuat darahku membeku. Aku duduk tegak, menekan telapak tangan ke dada, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku masih hidup, bahwa aku aman, bahwa ini hanya mimpi. Namun perasaan itu tidak sepenuhnya pergi. Ada sisa ketakutan yang menempel, lengket, seolah kulitku telah menyerapnya terlalu dalam. Di rumah temanku, suasana sunyi. Aku bisa mendengar napas orang lain dari kamar sebelah, teratur dan tenang. Kontras dengan kekacauan di kepalaku. Aku bangkit perlahan, melangkah ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membasuh wajahku dengan air dingin. Bayanganku di cermin membuatku terdiam. Mataku tampak cekung. Wajahku lebih pucat dari yang kuingat. Ada sesuatu yang hilang di sana, sesuatu yang terbakar habis bersama rumah itu. Namun di balik kelelahan dan ketakutan, aku melihat sesuatu yang baru. Kekerasan yang belum pernah ada sebelumnya. Tekad yang terbentuk dari luka. Aku kembali ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Ponselku ada di genggaman. Tidak ada pesan baru. Arman menghilang dalam diamnya sendiri. Keheningan itu lebih menakutkan daripada teriakannya. Aku tahu pria sepertinya tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencari celah. Cara. Jalan untuk mengembalikan kendali. Pagi datang dengan cahaya abu-abu. Aku hampir tidak menyentuh sarapan. Kepalaku terasa berat, pikiranku berputar tanpa henti. Aku berpamitan pada temanku dan berjanji akan mengabari jika ada apa-apa. Ia menatapku dengan cemas, tetapi aku hanya tersenyum kecil, tidak ingin membebani lebih jauh. Aku menuju kantor asuransi dengan langkah yang terasa asing. Setiap langkah mendekatkanku pada kebenaran yang selama ini hanya berupa potongan-potongan tajam. Gedung itu terlihat biasa saja dari luar, tetapi bagiku, ia terasa seperti pintu menuju jurang. Di ruang tunggu, aku duduk dengan tangan saling menggenggam. Aku bisa merasakan denyut di pelipis. Ketika namaku dipanggil, aku berdiri, lututku sedikit lemas, tetapi aku memaksa diri melangkah. Pria parubaya yang kemarin menemuiku kini duduk berhadapan denganku, didampingi seorang wanita dengan wajah serius. Mereka memperhatikanku dengan penuh perhatian. "Kami menghargai Anda datang lagi," kata pria itu. "Anda mengatakan ada hal penting." Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. "Ada," jawabku pelan. "Dan saya takut." Kejujuran itu keluar begitu saja. Wanita itu sedikit mencondongkan tubuh.
suaranya lembut namun tegas. Takut tentang apa? Aku menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Tentang malam kebakaran itu. Tentang sikap Arman. Tentang pesan-pesan yang kulihat. Aku tidak menunjukkan bukti apapun, tetapi setiap kata terasa seperti membuka luka lama yang belum sempat sembuh. Wajah mereka berubah perlahan. Dari profesional menjadi waspada. Pria itu berhenti mencatat dan menatapku dengan serius. Apakah Anda yakin dengan apa yang Anda katakan? Aku mengangguk, air mata menggenang di mata. Saya hampir mati, kataku. Dan dia memperhitungkannya. Hening menyelimuti ruangan. Aku merasa seperti telah meletakkan nyawaku di atas meja, menunggu apakah mereka akan percaya atau tidak. Wanita itu akhirnya berbicara. Ini bukan hal sepele. Jika apa yang Anda katakan benar, ini bukan hanya soal klaim. Aku mengangguk lagi. Saya tahu. Setelah pertemuan itu, aku keluar dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan karena akhirnya berbicara. Namun juga ketakutan yang lebih besar. Aku telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Jika Arman tahu apa yang kulakukan, aku tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Ponselku bergetar saat aku melangkah ke trotoar. Nama Arman muncul di layar. Jantungku hampir meloncat keluar dari dada. Aku menatap layar itu lama, lalu mengangkat panggilan. Kamu di mana? Suaranya terdengar lebih rendah, lebih dingin. Aman, jawabku singkat. Kita perlu bicara, katanya. Sekarang? Aku tidak siap, balasku. Aku tidak bertanya apakah kamu siap. Nada itu membuatku menggigil. Aku sudah bicara, kataku pelan, dengan pihak asuransi. Hening di ujung sana, aku bisa membayangkan wajahnya mengeras. Kamu bodoh, katanya akhirnya. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu persis, jawabku. Suara ini terdengar lebih kuat dari yang kurasakan. Aku melindungi diriku sendiri. Tutup mulutmu, katanya tajam. Ini bisa menghancurkan kita. Kita sudah hancur, kataku. Kamu yang membakarnya. Ia tertawa kecil, tanpa humor. Kamu pikir mereka akan berpihak padamu? Aku tidak peduli, jawabku. Aku hanya ingin kebenaran. Panggilan itu terputus. Aku berdiri terpaku, napasku memburu. Orang-orang berlalu lalang di sekitarku, tidak menyadari bahwa hidupku sedang berada di tepi jurang. Sore itu, tubuhku mulai bereaksi. Tanganku gemetar tanpa sebab. Kepalaku pusing. Dunia terasa terlalu terang, terlalu bising. Aku duduk di bangku taman, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa sesak itu semakin kuat. Ingatanku kembali ke lorong penuh asap. Ke pintu yang sulit dibuka. Ke napas yang hampir habis. Aku menutup mata dan tanpa sadar tubuhku terguncang oleh isak. Tangisku pecah di tempat umum, tidak peduli siapa yang melihat. Aku merasa kecil. Rapuh. Semua keberanian yang tadi terasa kuat kini, runtuh di bawah beban kenyataan. Aku hampir mati. Kalimat itu berulang di kepalaku seperti mantra kejam. Hampir mati karena orang yang kucintai. Orang yang seharusnya melindungiku. Malam turun perlahan. Aku kembali ke rumah temanku dengan langkah gontai. Tubuhku lelah, jiwaku lebih lelah lagi. Aku merasa seperti telah berlari jauh, tetapi belum menemukan tempat aman untuk berhenti. Di kamar, aku berbaring menatap langit-langit. Air mata masih mengalir, tetapi tidak lagi meledak-ledak. Lebih sunyi, lebih dalam. Aku merasa kosong, seperti bagian dari diriku telah terbakar dan menyisakan lubang yang tidak tahu bagaimana mengisinya. Namun di tengah kelelahan itu, sebuah kesadaran muncul, pelan namun jelas. Aku tidak bisa mundur. Aku mungkin hancur sekarang, tetapi jika aku berhenti, semua yang kulakukan akan sia-sia. Api yang hampir merenggut nyawaku tidak boleh hanya menjadi luka. Ia harus menjadi bukti. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata terakhir jatuh. Di titik terendah itu, di antara rasa takut dan kelelahan, aku membuat satu janji pada diriku sendiri. Aku akan bertahan. Tidak peduli seberapa menyakitkan prosesnya. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus kubayar. Aku akan bertahan, dan aku akan memastikan kebenaran itu berdiri,
meski aku harus berdiri sendirian bersamanya. Karena aku tidak selamat dari api hanya untuk kembali dibakar dalam diam. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai, jatuh tepat di wajahku. Aku membuka mata dengan perasaan berat, seolah tubuhku terbuat dari timah. Malam sebelumnya meninggalkan sisa-sisa ketegangan yang belum luruh. Ancaman Arman masih terngiang, berputar-putar di kepala seperti dengungan yang tak mau pergi. Aku bangkit perlahan. Di dapur, temanku sudah menyiapkan kopi. Aroma pahitnya menenangkan, mengingatkanku bahwa masih ada hal-hal sederhana yang nyata. Kami tidak banyak bicara. Ia tidak bertanya, dan aku tidak menjelaskan. Keheningan di antara kami terasa seperti perjanjian tak tertulis, bahwa aku boleh mengumpulkan diriku sendiri tanpa tekanan. Setelah kopi, aku membuka ponsel. Tidak ada pesan baru, justru itulah yang membuatku gelisah. Arman bukan tipe orang yang diam lama tanpa alasan. Ketika ia tenang, berarti ia sedang menyiapkan sesuatu. Aku memutuskan untuk tidak bersembunyi hari ini. Aku menghubungi pengacara yang direkomendasikan oleh seorang kenalan lama. Suaraku sempat ragu ketika memperkenalkan diri, tetapi di seberang sana terdengar nada profesional yang membuatku sedikit lebih mantap. Kami sepakat bertemu siang itu. Perjalanan menuju kantor pengacara terasa seperti melewati lorong waktu. Setiap persimpangan mengingatkanku pada hidup yang hampir kujalani tanpa curiga. Aku teringat awal pernikahanku dengan Arman. Caranya meyakinkanku bahwa ia selalu tahu apa yang terbaik. Aku dulu menyebut itu kepemimpinan. Sekarang aku tahu, itu adalah kendali. Di ruang tunggu kantor pengacara, aku menunggu dengan tangan terlipat di pangkuan. Ketika namaku dipanggil, aku masuk dan duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya dengan tatapan tajam namun tenang. Aku mulai bercerita, dari awal, tanpa menyembunyikan apapun. Aku menceritakan kebakaran, rekaman, pesan-pesan, dan ancaman yang baru kuterima. Ia mendengarkan tanpa memotong. Sesekali ia mencatat sesuatu. Setelah aku selesai, ia menghela napas perlahan. Situasi Anda berbahaya, katanya jujur. Tetapi Anda melakukan hal yang benar dengan bicara. Kemungkinan apa yang saya hadapi? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Kemungkinan terburuk adalah intimidasi yang meningkat, jawabnya. Namun ada juga kemungkinan bahwa tekanan ini justru membuatnya melakukan kesalahan. Aku mengangguk. Kata kesalahan itu terdengar seperti peluang kecil di tengah hutan gelap. Ia menjelaskan langkah-langkah yang bisa kuambil. Tentang perlindungan hukum. Tentang mengumpulkan bukti. Tentang pentingnya tidak sendirian. Ketika aku keluar dari kantor itu, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Tidak sepenuhnya lega, tetapi setidaknya aku tidak lagi buta arah. Aku tahu apa yang harus kulakukan, meski jalan di depanku masih panjang dan berliku. Sore itu, saat aku kembali ke rumah temanku, sebuah paket kecil tergeletak di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Hanya alamatku yang ditulis dengan rapi. Jantungku berdegup keras. Aku menatap paket itu lama sebelum akhirnya membawanya masuk. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya, sebuah ponsel lama. Ponselku sendiri, yang sempat hilang saat kebakaran. Layar retaknya masih sama. Di bawahnya, selembar kertas kecil. Aku selalu bisa menjangkau apa yang menjadi milikku. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk pelan, tepat sasaran. Arman ingin aku tahu bahwa ia masih merasa berkuasa. Bahwa ia bisa masuk ke hidupku kapan saja. Aku duduk di lantai, memegang ponsel itu seperti benda beracun. Kenangan malam kebakaran menyeruak kembali, bercampur dengan rasa ngeri yang dingin. Namun di balik rasa takut itu, ada kemarahan yang membara. Aku tidak menghancurkan ponsel itu. Aku justru menyalakannya. Baterainya hampir habis, tetapi cukup untuk menunjukkan beberapa notifikasi lama yang belum terbaca. Ada rekaman otomatis, tersimpan tanpa sengaja. Sebuah video pendek, buram, dari sudut yang tidak biasa. Tanganku bergetar saat memutarnya. Video itu menampilkan Arman, di dapur, beberapa jam sebelum kebakaran. Ia sedang menuang sesuatu dari botol kecil ke arah kompor. Wajahnya serius, fokus. Tidak ada senyum. Tidak ada keraguan. Aku menutup mulutku, menahan teriakan.
Ini bukan dugaan lagi, ini bukti. Air mata mengalir, tetapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah tangis kelegaan yang pahit. Kebenaran akhirnya memiliki bentuk. Aku segera menghubungi pengacaraku, mengirimkan salinan video itu dengan tangan gemetar namun mantap. Malam itu, ponselku kembali bergetar. Nomor Arman. Aku tidak mengangkat. Pesan masuk tak lama kemudian. Kamu menerima paketku? Aku menatap layar, lalu mengetik balasan yang singkat, padat, dan jujur. Terima kasih atas buktinya. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Lalu pesan itu datang, lebih panjang dari sebelumnya. Apa maksudmu? Aku tersenyum tipis, senyum pertama yang terasa nyata sejak lama. Kamu tahu. Keheningan menyusul. Keheningan yang berbeda. Bukan lagi mengancam, tetapi ragu. Aku bisa merasakannya, bahkan tanpa melihat wajahnya. Untuk pertama kalinya, Arman kehilangan pijakan. Aku mematikan ponsel dan menyandarkan punggung ke dinding. Tubuhku lelah, pikiranku penuh, tetapi hatiku terasa kuat. Aku tahu, ini belum selesai. Masih ada bab-bab berikutnya yang harus kulalui. Namun satu hal pasti. Api yang ia nyalakan untuk memusnahkanku kini berubah menjadi cahaya yang menelanjangi dirinya sendiri. Dan aku tidak lagi berjalan dalam gelap. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena kota berhenti bergerak, melainkan karena di dalam diriku ada kesunyian baru yang lahir setelah kebenaran menemukan wujudnya. Video itu terus terbayang, bukan sebagai sumber trauma, melainkan sebagai penanda bahwa aku tidak lagi sendirian melawan bayangan. Bukti memiliki suara, dan suara itu kini berada di tanganku. Aku duduk di ruang tamu rumah temanku, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Ponselku tergeletak di meja, sunyi sejak pesan terakhir Arman. Keheningan itu terasa seperti jeda napas sebelum sesuatu yang besar. Aku tahu, setelah bukti itu sampai ke tangan pengacara dan pihak asuransi, arah cerita ini akan berubah cepat. Panggilan datang menjelang siang. Dari pengacaraku. Suaranya terdengar lebih serius dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa video tersebut sangat krusial dan membuka kemungkinan penyelidikan pidana. Ia juga menyarankan agar aku tidak lagi berpindah-pindah tanpa pengamanan, setidaknya sampai langkah hukum berikutnya jelas. Ada kemungkinan ia akan mencoba mendekati Anda, katanya, bukan dengan ancaman langsung, melainkan dengan pendekatan emosional. Aku menghela napas panjang. Ia selalu pandai berpura-pura peduli. Justru itu yang berbahaya, jawabnya tenang. Setelah panggilan itu berakhir, aku memutuskan untuk tidak menunggu. Aku meminta ditemani temanku untuk mengambil beberapa barang terakhir dari apartemen. Aku tidak ingin Arman berpikir tempat itu masih menjadi wilayah kekuasaannya. Keputusan ini membuat perutku mulas, tetapi aku tahu aku harus melakukannya. Perjalanan ke sana terasa panjang, meski jaraknya tidak seberapa. Setiap lantai yang kami lewati membuat dadaku semakin sesak. Ketika pintu apartemen terbuka, bau samar yang tak asing menyambutku. Bukan bau asap, tetapi bau kenangan yang belum sempat terbakar habis. Aku melangkah masuk perlahan. Ruangan itu tampak sama, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sofa, meja, rak buku. Semua berada di tempatnya, rapi, tenang, menipu. Aku merasakan kemarahan kecil muncul. Inilah wajah Arman yang sebenarnya. Kekacauan yang disembunyikan di balik keteraturan. Aku bergerak cepat, memasukkan barang-barang penting ke dalam tas. Pakaian, buku catatan, beberapa foto lama. Saat aku membuka laci meja kerja, aku menemukan map coklat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tanganku ragu sejenak sebelum membukanya. Di dalamnya, dokumen-dokumen rapi tersusun. Polis asuransi, salinan wasiat yang belum pernah dibicarakan denganku, dan catatan perencanaan keuangan yang detail. Terlalu detail. Setiap lembar kertas terasa seperti tamparan. Ia telah merencanakan hidup setelah kebakaran itu, dengan presisi yang mengerikan. Aku memotret setiap halaman dengan ponselku. Nafasku tertahan, bukan karena takut, tetapi karena muak. Aku menyadari bahwa kebakaran itu bukanlah tindakan impulsif. Itu adalah puncak dari rangkaian keputusan dingin yang ia buat tanpa melibatkanku sebagai manusia.
Ketika aku menutup map itu, langkah kaki terdengar dari luar. Jantungku berdegup keras. Pintu terbuka, dan Arman berdiri di ambang, menatap kami berdua. Wajahnya tidak terkejut. Justru sebaliknya, ia tampak seolah telah menunggu momen ini. "Anjali," katanya pelan, suaranya lembut. "Aku harap kamu baik-baik saja." Aku berdiri tegak, menggenggam tas. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." "Ini rumahku juga," jawabnya sambil melangkah masuk. Pandangannya jatuh pada map di tanganku, lalu kembali ke wajahku. Ada kilatan singkat di matanya, sesuatu yang gagal ia sembunyikan. "Kita perlu bicara," katanya lagi. "Tanpa pengacara, tanpa orang lain." Aku menahan diri agar tidak tertawa getir. Sudah terlambat untuk itu. Ia mendekat satu langkah. Temanku bergerak sedikit ke depan, posisi melindungi. Arman berhenti. Senyumnya muncul, senyum yang dulu pernah kuanggap menenangkan. Kini, senyum itu terasa seperti topeng retak. "Aku melakukan semua ini untuk masa depan kita," katanya. "Kamu tidak mengerti tekanan yang kupikul." "Tekanan tidak pernah membenarkan pengkhianatan," jawabku tegas. "Atau percobaan pembunuhan." Kata itu membuat wajahnya menegang. Sekilas, topengnya jatuh. "Jangan berlebihan," katanya, suaranya menurun. "Kamu selamat. Bukan karena rencanamu gagal," balasku, "melainkan karena aku lebih kuat dari yang kamu perkirakan." Keheningan menggantung di udara. Aku bisa melihat perhitungan cepat di wajahnya, mencari celah, mencari jalan keluar. Ia akhirnya mundur satu langkah, mengangkat tangan seolah menyerah. "Jika kamu membawa ini ke ranah hukum," katanya pelan, "kita semua akan hancur." "Aku sudah hancur," jawabku lirih namun mantap. "Dan aku bangkit tanpa bantuanmu." Aku melangkah melewatinya, menuju pintu. Saat aku keluar, aku tidak menoleh. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihat keraguanku. Di luar, udara terasa lebih segar, seolah paru-paruku baru belajar bernapas kembali. Di mobil, tanganku gemetar hebat. Bukan karena takut akan Arman, tetapi karena realisasi bahwa pertemuan itu adalah garis akhir dari hidup lama kami. Aku telah memilih sisi, dan tidak ada jalan kembali. Malam itu, aku mengirimkan semua foto dokumen kepada pengacaraku. Balasan datang cepat. Ia mengatakan bukti itu memperkuat dugaan perencanaan dan motif finansial. Proses hukum akan segera berjalan. Aku mematikan lampu dan berbaring, menatap gelap. Ada kelelahan yang mendalam, tetapi juga ketenangan yang asing. Untuk pertama kalinya sejak kebakaran, aku merasa kendali kembali ke tanganku. Di kegelapan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak akan lagi mengecil demi orang yang menganggap nyawaku sebagai angka dalam rencana. Jika bab-bab berikutnya akan penuh badai, aku akan menghadapinya dengan mata terbuka. Karena kebenaran telah menyala. Dan api ini tidak lagi melukaiku. Ia menerangi jalan. Hari-hari berikutnya bergerak dengan ritme yang berbeda. Tidak lagi lambat dan menekan seperti sebelumnya, melainkan cepat, penuh arah, meski melelahkan. Aku berpindah ke tempat tinggal sementara yang direkomendasikan pengacaraku. Lokasinya sederhana, tidak mencolok, tetapi aman. Setiap pintu terkunci terasa seperti pernyataan bahwa aku masih punya kendali atas hidupku sendiri. Penyelidikan resmi dimulai. Aku diminta memberikan keterangan tambahan, mengulang cerita yang sama dengan detail yang lebih rinci. Setiap kali aku mengucapkan kembali malam kebakaran itu, dadaku tetap terasa sesak. Namun rasa sesak itu tidak lagi melumpuhkan. Ia berubah menjadi pengingat bahwa aku bertahan, dan karena itu aku berhak bersuara. Di ruang pemeriksaan, aku duduk tegak. Tanganku terlipat rapi di atas meja. Aku melihat ekspresi para penyidik berubah ketika mereka menyaksikan rekaman dan membaca dokumen yang kukumpulkan. Tidak ada lagi keraguan sopan. Yang tersisa adalah kehati-hatian dan keseriusan. "Kami akan memanggil suami Anda untuk dimintai keterangan," kata salah satu dari mereka. Aku mengangguk. Jantungku berdebar, tetapi bukan karena takut bertemu Arman. Lebih karena kesadaran bahwa babak baru benar-benar dimulai. Aku pulang dengan kepala berat. Malam itu,
Aku duduk sendirian di kamar, memandangi jendela. Lampu kota berkelip seperti bintang palsu. Aku teringat malam-malam dulu, ketika aku menunggu Arman pulang dengan perasaan hangat, percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman. Kenangan itu kini terasa seperti cerita orang lain. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku dipanggil. Aku tahu itu Arman tanpa perlu bertanya. Aku membaca pesan itu tanpa emosi yang berlebihan. Hanya ada satu rasa yang muncul, kelelahan. Aku tidak ingin ini sejauh ini. Pesan berikutnya menyusul. Kita bisa memperbaikinya. Aku mematikan layar. Kata memperbaiki terdengar kosong. Tidak ada yang bisa diperbaiki dari niat yang sejak awal rusak. Aku tidak membalas. Diamku bukan bentuk ketakutan, melainkan batas yang sengaja kutarik. Hari berikutnya, aku menerima kabar bahwa Arman membantah semua tuduhan. Ia menyebut kebakaran itu sebagai kecelakaan. Ia mengatakan video yang ditemukan bisa saja direkam di waktu berbeda. Ia memainkan peran yang sama seperti selama ini, tenang, rasional, seolah semua orang salah paham. Namun kali ini, kebohongan itu tidak berdiri sendirian. Pengacaraku menjelaskan bahwa kontradiksi dalam ceritanya semakin jelas. Ada saksi ahli, ada data waktu, ada pola yang tidak bisa disangkal. Setiap informasi baru terasa seperti lapisan kabut yang terangkat perlahan. Di sela proses hukum itu, aku berusaha menjalani hidup sehari-hari. Hal sederhana seperti berjalan pagi, memasak sendiri, membaca buku. Aktivitas kecil yang dulu sering kulewatkan. Aku belajar menikmati kesunyian tanpa merasa kosong. Aku belajar bahwa ketenangan tidak selalu berarti kebahagiaan, tetapi ia adalah fondasi yang jujur. Suatu sore, aku duduk di taman kecil dekat tempat tinggalku. Angin menggerakkan dedaunan, suara anak-anak terdengar dari kejauhan. Aku memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, tubuhku tidak tegang. Seolah ia mulai percaya bahwa bahaya tidak lagi mengintai dari setiap sudut. Namun hidup jarang memberi ketenangan tanpa ujian terakhir. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil untuk menghadiri konfrontasi terbatas. Aku tahu Arman akan ada di sana. Mendengar itu, perutku kembali mengeras. Malam sebelum pertemuan, aku hampir tidak tidur. Bukan karena ragu pada keputusanku, melainkan karena bayangan masa lalu yang kembali muncul. Ketika hari itu tiba, aku melangkah masuk ruangan dengan langkah mantap. Arman sudah duduk di sana. Penampilannya rapi, seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah. Bahunya sedikit turun. Tatapannya tidak lagi setajam dulu. Kami tidak duduk berhadapan langsung. Ada jarak yang jelas, disengaja. Saat ia melirik ke arahku, matanya menangkap tatapanku. Tidak ada senyum. Tidak ada kemarahan. Hanya keterkejutan singkat, seolah ia baru menyadari bahwa aku benar-benar berbeda. Ketika ia berbicara, suaranya masih terkontrol, tetapi tidak lagi meyakinkan. Aku mendengarkan tanpa menyela. Aku tidak merasa perlu membantah setiap kata. Fakta-fakta yang ada berbicara lebih keras daripada emosiku. Saat giliranku berbicara, aku bangkit sedikit dari kursi. Suaraku tenang. Aku tidak meninggikan nada. Aku hanya menceritakan apa yang kualami, apa yang kulihat, dan bagaimana semua itu mengubah hidupku. Aku tidak menatap Arman ketika selesai bicara. Aku menatap ke depan, ke arah orang-orang yang kini memegang kebenaran itu bersama aku. Pertemuan itu berakhir tanpa drama. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Justru kesenyapan yang berat, penuh makna. Aku tahu, dari titik ini, arah cerita sudah hampir ditentukan. Saat aku keluar dari gedung itu, matahari sore menyambutku. Cahaya hangatnya jatuh di wajahku. Aku berhenti sejenak, menutup mata, membiarkan sinarnya menyentuh kulitku. Aku tidak tahu bagaimana akhir resminya nanti. Aku tidak tahu berapa lama proses ini akan berjalan. Namun satu hal pasti, aku tidak lagi menunggu keadilan dengan pasrah. Aku berdiri di dalamnya, mengambil bagian, dengan kepala tegak. Bab hidupku yang lama telah terbakar habis. Dan di antara abu itu, aku akhirnya melihat diriku sendiri, utuh, tanpa bayangan siapapun di belakangku.
Pagi itu udara terasa ringan, seolah kota ikut menarik napas bersamaku. Aku berdiri di depan jendela tempat tinggalku yang baru, menatap langit yang berwarna pucat. Tidak ada sirene, tidak ada pesan ancaman, tidak ada ketukan tak diinginkan di pintu. Heningnya bukan kekosongan, melainkan ruang yang akhirnya aman untuk diisi. Putusan itu datang tanpa gegap gempita. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak. Hanya kalimat-kalimat resmi yang dibacakan dengan nada datar. Namun setiap kata memiliki bobot yang selama ini menghimpit dadaku. Ketika semuanya selesai, aku duduk diam beberapa saat, membiarkan maknanya meresap. Proses hukum tidak menghapus masa lalu, tetapi ia memberi garis tegas bahwa apa yang terjadi padaku nyata, salah, dan tidak boleh terulang. Aku keluar dari gedung dengan langkah perlahan. Matahari siang menyentuh wajahku, hangat dan jujur. Untuk sesaat, aku berhenti di tangga, menatap orang-orang yang berlalu lalang. Tidak ada yang mengenalku, tidak ada yang tahu detail hidupku. Dan anehnya, ketidaktahuan itu terasa membebaskan. Aku bukan lagi korban dalam tatapan siapapun. Aku hanyalah seorang perempuan yang pulang dengan namanya sendiri. Hari-hari berikutnya kujalani dengan ritme baru. Aku kembali bekerja, memilih bidang yang dulu kutinggalkan karena terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan hidup orang lain. Aku menyewa ruang kecil yang cukup untuk menampung meja, kursi, dan mimpi-mimpi yang perlahan kembali berani muncul. Setiap pagi aku menyeduh minuman hangat, membuka jendela, dan memulai hari tanpa rasa takut. Sesekali, kenangan itu datang tanpa diundang. Bau asap yang samar, bunyi alarm, bayangan kamera yang menyala di kegelapan. Aku tidak menolaknya. Aku mengakuinya, lalu membiarkannya pergi. Aku belajar bahwa penyembuhan bukan tentang melupakan, melainkan tentang tidak lagi dikendalikan oleh ingatan. Aku juga belajar memaafkan, dengan cara yang jujur. Bukan memaafkan Arman atas perbuatannya, karena itu bukan hakku untuk menghapus akibat. Aku memaafkan diriku sendiri, atas semua tanda yang dulu kuabaikan. Atas semua alasan yang kubuat demi bertahan. Aku memaafkan diriku karena pernah percaya, dan karena kini aku memilih percaya lagi, pada diriku sendiri. Suatu sore, aku kembali ke lokasi rumah yang dulu terbakar. Lahan itu sudah dibersihkan, menyisakan tanah kosong yang tampak biasa saja. Tidak ada bekas dramatis. Tidak ada penanda tragedi. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan angin menyentuh wajahku. Di tempat inilah hidup lamaku berakhir, dan hidup baruku diam-diam dimulai. Aku tidak menyalakan lilin, tidak berdoa dengan kata-kata panjang. Aku hanya berdiri, lalu berbalik pergi. Tidak ada lagi yang perlu kutinggalkan di sana. Hubunganku dengan orang-orang di sekitarku juga berubah. Aku tidak lagi mengecil untuk menjaga kenyamanan orang lain. Aku berbicara ketika perlu, diam ketika ingin. Aku menetapkan batas tanpa rasa bersalah. Dan yang paling mengejutkan, dunia tidak runtuh karenanya. Justru sebaliknya, hidup terasa lebih selaras. Malam-malamku kini diisi dengan hal-hal sederhana. Membaca sampai mengantuk. Mendengarkan hujan tanpa waspada. Menulis catatan kecil tentang hal-hal yang kusyukuri. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang sebagai ledakan besar. Ia sering hadir sebagai keheningan yang tidak mengancam. Tentang Arman, namanya jarang muncul di pikiranku. Bukan karena aku menyangkal masa lalu, tetapi karena ia tidak lagi menjadi pusat narasi hidupku. Ia adalah bagian dari cerita yang sudah selesai dibaca, disimpan, dan tidak perlu diulang. Pada suatu pagi, aku menatap bayanganku di cermin. Wajah itu masih sama, tetapi sorot matanya berbeda. Lebih tenang. Lebih jujur. Aku tersenyum kecil, senyum yang lahir tanpa usaha. Aku tahu hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari berat, keputusan sulit, dan kehilangan lain yang belum ku kenal. Namun kini aku tahu satu hal yang paling penting. Aku mampu bertahan. Aku mampu memilih. Dan aku mampu hidup tanpa rasa takut yang membungkam. Api pernah hampir merenggut segalanya dariku. Tetapi dari panasnya, aku ditempa menjadi seseorang yang lebih utuh. Bukan karena luka itu indah, melainkan karena aku berani melangkah melewatinya. Aku menutup jendela, mengambil tas, dan melangkah keluar untuk memulai hari. Tidak ada suara alarm. Tidak ada asap.
Hanya langkah kakiku sendiri. Mantap, menuju hidup yang akhirnya benar-benar menjadi milikku.